Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Kepada yang terhormat Kepala MTSN 4 Sidoarjo, Bapak Dr. Andes Haji Abdul Aziz MPDI, kepada yang terhormat Bapak Ibu Guru semua dan karyawan MTS Negeri 4 Sidoarjo, dan tak lupa anak-anakku semua peserta Pondok Ramadan yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, pada saat ini kita masih diberikan rahmat, nikmat, hidayah inayah oleh Allah, sehingga kita bisa mengikuti kegiatan Pondok Ramadan meskipun secara daring. Kita bisa melaksanakan agenda kegiatan madrasah. Anak-anakku semua, para peserta Pondok Ramadan yang dirahmati oleh Allah, pada kali ini nanti saya akan menyampaikan materi tentang toharoh atau bersuci, di mana toharoh ini sangat penting karena sholat tanpa toharoh maka sholatnya tidak sah. Anak-anakku semua, para peserta Pondok Ramadan yang dirahmati oleh Allah, nanti saya tidak akan menjelaskan panjang lebar tentang masalah toharoh ini karena ada tayangan video yang harus kalian saksikan, seperti nanti toharoh bersuci dari najis. Karena najis ini dibagi menjadi 3, ada najis mukhaffafah, ada najis mutawasito, ada najis mughalladoh. Nanti anak-anak saksikan sendiri dalam video bagaimana cara mensucikan najis mukhaffafah, nanti bagaimana cara mensucikan najis mutawasito, nanti juga bagaimana, lebih-lebih najis mughalladoh, bagaimana nanti cara mensucikan. Dan selanjutnya toharoh dari hadas, di mana hadas ini ada hadas kecil dan hadas besar. Untuk mensucikan hadas kecil nanti dengan wudhu. Nanti akan saya tayangkan juga video tentang wudhu, bagaimana cara wudhu yang baik dan yang sempurna. Kemudian untuk mensucikan hadas besar nanti juga ada video tentang bagaimana cara mandi besar itu. Dan yang terakhir ini sebagai pengganti wudhu dan mandi apabila kita berhalangan, satu, mungkin tidak ada air, atau yang kedua, kita dalam keadaan sakit yang mana kita tidak bisa menggunakan air. Kalau kita menggunakan air, sakitnya bertambah parah. Sehingga ada satu, yaitu dengan tayamum. Tayamum ini mengganti wudhu dan mandi. Nanti juga ada video tentang cara tayamum yang baik dan yang sempurna itu bagaimana, nanti disaksikan sendiri dalam tayangan video kali ini. Di antara syarat sahnya sholat adalah harus suci dari najis yang meliputi badan, baju, dan tempat sholat. Untuk itu kami urai terlebih dahulu tentang najis dan cara menyucikannya. Berikut ini macam-macam benda najis. Ya Rabbi salli ala Muhammad
يا رب صلي عليه وسلم. Anjing dan babi tergolong najis berat atau disebut najis mughalladhah. Seumpama ada kotoran anjing di lantai, maka cara menyucikannya harus dicuci sebanyak 7 kali, yang salah satunya dicampur dengan debu. Untuk najis selain anjing dan babi, jika kelihatan mata, maka cara menyucikannya adalah dengan membuang benda najisnya. Kemudian menghilangkan bau, rasa, dan warnanya. Bisa dengan menggunakan tisu, kain, atau serabut kelapa. Setelah warna, rasa, dan baunya hilang, kini tinggal mengalirkan air suci secukupnya. Berikut cara membersihkan najis kencing yang ada di lantai. Seumpama najis tersebut terdapat di pakaian, sedang kita tidak ingin mencucinya, maka bisa dengan membersihkan bagian yang terkena najis saja, sampai benda dan sifat-sifat najisnya hilang. Akan tetapi, jika najisnya tidak kelihatan mata dan sifat-sifatnya sudah hilang, maka cara membersihkannya cukup mengalirkan air pada bagian yang terkena najis. Pemirsa yang budiman, selain suci dari najis, untuk mengerjakan sholat, kita harus suci dari bentuk hadas. Allah berfirman dalam Al-Quran yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu, idza qumtum ila sholati, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq, wamsahu biru'usikum wa arjulikum ilal ka'bain. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian berdiri hendak melakukan sholat, maka basuhlah mukamu dan kedua tanganmu sampai dengan siku, dan usaplah kepalamu dan basuhlah kedua kakimu sampai kedua mata kakimu. Baiklah pemirsa, mari kita saksikan tata cara berwudu berikut ini. Ada 2 kategori hadas, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil ini bisa dihilangkan dengan cara berwudu. Untuk tata cara wudu yang baik, berikut kami tampilkan 3 macam wudu yang lazim dilakukan oleh khalayak umum. Pertama, praktek wudu di air pet. Kedua, praktek wudu di sungai. Dan yang ketiga adalah praktek wudu menggunakan air yang kurang dari 2 kula, atau kurang dari 174,580 liter, seperti air 1 timba atau air yang tersedia di jeding-jeding terminal yang ukuran bak airnya terlalu kecil. Pertama-tama adalah siwak atau gosok gigi. Kedua, membasuh kedua telapak tangan disertai membaca ta'awud dan basmalah dengan niat melakukan sunat wudhu dalam hati. Bismillahirrahmanirrahim. Ketiga, berkumur dan menghirup air ke dalam hidung, lalu menyemprotkannya. Ini dilakukan sebanyak 3 kali. Keempat, membasuh wajah sampai rata, dimulai dari bagian atas. Pada saat itu pula lakukan niat wudhu dalam hati. Sebelumnya disunatkan mengucapkan niat wudhu dengan lisan. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardun lillahi ta'ala.
Setelah basuhan merata, ulangi basuhan 2 kali lagi. Yang kelima, membasuh kedua tangan, dimulai dari ujung jari-jari sampai siku, dengan mendahulukan tangan kanan masing-masing diulangi 3 kali. Keenam, mengusap sebagian kepala, paling sedikitnya sehelai rambut, sebanyak 3 kali. Namun yang baik dengan cara mempertemukan jari telunjuk dan ibu jari berada pada pelipis, lalu mengusapkan jari-jari tangan dari bagian depan sampai belakang kepala dan dikembalikan lagi ke depan. Ketujuh, mengusap kedua telinga sebanyak 3 kali, yaitu dengan memutarkan ujung jari telunjuk pada lipatan telinga bagian dalam hingga lubang telinga, lalu memutar ibu jari pada luar daun telinga. Boleh kedua telinga diusap secara bersamaan, ulangi sebanyak 3 kali. Kemudian lakukan istidhar dengan cara menempelkan telapak tangan ke telinga. Kedelapan, membasuh kedua telapak kaki sampai bagian atas mata kaki, dimulai dari ujung jari-jari kaki kanan sebanyak 3 kali. Setelah membasuh, disunatkan menyelat-nyelati jari-jari kaki dengan jari kelingking tangan kiri, dimulai dari jari kelingking kaki kanan dan diakhiri kelingking kaki kiri. Dan yang terakhir adalah doa. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين واجعلني من عبادك الصالحين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Dalam praktek yang ketiga ini perlu diperhatikan, mengambil air tidak boleh langsung menggunakan kedua tangan. Cara yang terbaik adalah dengan menggunakan gayung. Hal itu untuk menjaga kemurnian sisa air sehingga tidak menjadi mustakmal disebabkan bercampur dengan air yang sudah digunakan membasuh anggota wudhu. Kategori yang kedua adalah hadas besar. Hadas besar bisa dihilangkan dengan cara mandi seluruh badan. Adapun caranya, sebelum mandi harus menghilangkan terlebih dahulu suatu apapun yang dapat menghalangi sampainya air ke permukaan kulit, seperti cat, kotoran di bawah kuku, dan lain sebagainya. Kalau terdapat benda najis di bagian tubuh, maka harus dibersihkan terlebih dahulu. Disunatkan sebelum mandi melakukan wudhu terlebih dahulu. Setelah berwudhu, secara perlahan siramkan air ke bagian atas kepala bersamaan dengan niat di dalam hati. Nawaitul ghusla li raf'il hadathil akbari fardhan lillahi ta'ala. Bagi wanita haid, niat mandinya adalah Nawaitul ghusla li raf'il hadathil haidhi fardhan lillahi ta'ala. Dan bagi wanita nifas, niat mandinya adalah sebagai berikut. Nawaitul ghusla li raf'i hadathin nifasi fardhan lillahi ta'ala. Lalu menyiramkan air ke tubuh bagian kanan, kemudian yang kiri. Setelah itu meratakan air ke seluruh tubuh seperti rambut, pusar, dan sela-sela lepatan anus. Bagi perempuan, wajib membasuh bagian luar alat kelaminnya yang sekiranya tampak ketika duduk.
Setelah basuhan merata, ulangi basuhan 2 kali lagi. Alternatif lain, jika tidak menemukan air atau berhalangan menggunakannya, maka bisa bersuci dengan melakukan tayamum, sebab tayamum dapat menjadi pengganti dari wudhu atau mandi. Adapun praktiknya, disunatkan mengucapkan niat dengan lisan. Nawaitu tayammum listibahati sholatil mafrudati lillahi ta'ala. Lalu menepukkan kedua telapak tangan pada debu. Kemudian angkatlah kedua tangan sambil berniat di dalam hati. Setelah itu disunatkan meniup atau mengkibas-kibaskan telapak tangan agar tidak terlalu mengotori wajah dan telapak tangan. Kemudian usapkan pada wajah secara merata dimulai dari bagian atas. Jika dengan sekali tepukan masih belum rata, maka boleh menepukkan lagi. Setelah mengusap wajah, kibaskan terlebih dahulu kedua telapak tangan agar bersih dari sisa-sisa debu yang telah digunakan mengusap wajah. Kemudian lakukan tepukan untuk kedua kalinya. Pada selain debu, tepukan pertama. Usaplah tangan kanan dari ujung jari-jari sampai siku dengan menggunakan tangan kiri. Sedangkan usapan tangan kiri menggunakan tangan kanan juga dari ujung-ujung jari sampai siku. Setelah selesai, bacalah doa sebagaimana berwudu. Jika terdapat perban pada bagian anggota wudhu yang terluka, maka tayamum bisa menjadi penyempurna dari wudhu. Jika perban terdapat di tangan misalnya, maka lakukan wudhu terlebih dahulu. Ketika sampai pada bagian anggota tubuh yang terluka, usaplah perban dengan tangan yang sudah dibasahi. Lalu keringkan wajah dan kedua tangan dengan handuk. Kemudian lakukan tayamum dengan sempurna.
kini tinggal melanjutkan wudhu dengan mengusap sebagian kepala, mengusap telinga, dan membasuh kaki. Jika yang diperban pada bagian kaki, setelah tiba waktu membasuh kaki atau setelah mengusap kedua telinga, lakukanlah tayamum. Setelah mengusap perban dengan air, ratakan air dengan membasuh kaki yang sehat. Begitu juga di sela-sela pinggir perban. Demikian anak-anak tayangan video yang sudah kami sampaikan. Intinya mudah-mudahan video itu bisa bermanfaat dan kalian semua bisa mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari bagaimana tata cara toharoh yang baik. Demikian yang bisa kami sampaikan. Jangan lupa dari tayangan video itu diresume dan tetap semangat berpuasa. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dari kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.